warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik Stambuk 2020. Tujuan kami di sini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Dr. Dara Aisyah, MSI, PhD. Pada video pembelajaran kali ini, pembahasan yang kami angkat bertemakan tentang stunting, yang mana judul yang kami ambil adalah peran pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi kenaikan stunting. Seperti yang kita ketahui bahwa stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Berdasarkan berita yang telah kami baca, pada tahun 2021 sendiri di Kota Medan terdapat 393 kasus stunting. Tetapi pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 555 kasus stunting. Oleh karena adanya kenaikan tersebut, sehingga menjadi daya tarik kami untuk mengangkat tema itu. Baiklah, selanjutnya akan ditelusuri lebih dalam lagi dengan dilakukannya wawancara kepada pihak-pihak terkait. Media yang kami muat itu ada kenaikan data stunting di Kota Medan di tahun 2021. Kalau boleh tahu itu kenapa ya? Baik, di Kota Medan tahun 2021 itu data stunting kita ada 368 balita. Itu tersebar di 41 puskesmas. Tapi pembaginya itu ada balita yang ditimbang dan diukur jumlahnya ini 94.753, jadi 368 dibagi 94.753, persentasenya 0,39%. Untuk tahun 2022 data stunting kita meningkat menjadi 550. Data balita yang ditimbang dan diukur di bulan penimbangan bulan Februari itu ada 119.225 anak. Jadi persentasenya 0,46%, agak meningkat. Kenapa? Karena semakin kita menjumpai balita, semakin kita telusuri, itu seperti fenomena gunung es. Semakin banyak yang kita ukur, akan makin terlihat data status gizinya. Kemudian ada nggak sih Bu dinas-dinas yang terlibat juga selain di dinas kesehatan? Oh ya ada. Dari Bapeda itu sudah mengeluarkan SK wali kota itu untuk lokus stunting di Kota Medan. Tahun 2021 kita punya 25 lokus. Untuk 2022 kita ada 63 lokus yang terletak di 19 kecamatan di Kota Medan. Dan tim penanganan penurunan stunting di Kota Medan ini ada, itu namanya tim PPPS Kota Medan. Itu seluruh OPD terlibat di dalamnya. Kita punya tim, jadi semua kegiatan kita untuk pencegahan stunting, baik intervensi spesifik, intervensi sensitif, itu ditangani bersama-sama untuk mencegah penularan stunting. Target kita Kota Medan, kita akan menurunkan prevalensi stunting kita, jadi seluruh OPD berkurang. Apalagi nanti di tahun 2023 itu pemerintah Kota Medan akan melaksanakan kegiatan pondok gizi cegah stunting, pondok gizi checking di semua kelurahan yang punya balita stunting. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kan terdapat 163 lokus, 121 kelurahan. Nah, sedangkan yang dipilih itu 63 ya. Kenapa lokus yang dipilih tersebut 63, tidak seluruhnya? Baik, pertanyaannya bagus ya. Kenapa hanya 63? Itu data dari Kota Medan kita berikan ke Bapeda. Dari Bapeda itu mering dari angka yang tertinggi sampai angka yang terendah. Jadi untuk tahun ini dia 63. Itu kan untuk lokus
sampai tahun 2024. Jadi diharapkan nanti di tahun 2024 sudah 151 kelurahan lokus. Jadi ringsnya itu kita dibuat langsung dari Bapeda, diurutkan mereka mana yang menjadi lokusnya. Untuk tahun ini yang angka tertinggi stuntingnya ada di Medan Utara. Iya, Medan Utara. Sesuai dengan jumlah program prioritas wali kota Medan kita, khususnya itu kan bidang kesehatan. Jadi apa yang menjadi program Bapak di kelurahan kolonial? Yang pertama terkait dengan masalah program 5 prioritas perwakilan di salah satunya itu di bidang kesehatan. Di sini kami mengembangkan namanya itu yang pertama kita di kelurahan kolonial ini terdapat anak-anak yang penderita stunting, sehingga kita berinovasi untuk penderita stunting ini. Kami memberikan daun kelor ke rumah-rumah dan kita mempunyai nama inovasi tersebut baru satu rumah satu kelor, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya daun kelor ini mempunyai banyak kali manfaat dan banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari daun kelor. Selain makan gizi tambahan bagi anak stunting, penderita stunting, salah satunya untuk menurunkan atau memberikan pencegahan kepada anak-anak yang penderita stunting, kami memberikan edukasi kepada ibu-ibu atau calon pengantin maupun ibu yang sedang hamil, bahwasannya manfaat dari kelor itu banyak, yang banyak itu masyarakat tidak mengetahui daun kelor manfaat tersebut. Berarti itu sebagai langkah preventif Bapak ya? Iya. Juga jadi sebelumnya ini sifat inisiatif Bapak sendiri atau sebelumnya ada program yang sudah diminta Kota Medan? Kalau ini memang bilang inovasi kami, inisiatif kami sendiri berdasarkan awal ini kan mempunyai 5 program prioritas dan salah satunya itu di bidang kesehatan. Yang paling ditekankan awal itu untuk masalah stunting ini. Sebenarnya stunting ini bukan permasalahan untuk Kota Medan yang merupakan permasalahan nasional juga. Yang sama-sama kita dengar di media bahwasanya Bapak Presiden pun menekankan kepada seluruh pemerintah untuk penanganan stunting ini. Jadi dari hal tersebut kita Kelurahan Kolonial ini berinovasi. Selain memberikan gizi makanan tambahan, itu susu, biskuit dan lain-lain, kami juga mengedukasi masyarakat itu terkait masalah daun kelor ini bagus loh untuk anak-anak stunting sama-sama pasangan yang baru nikah untuk pencegahan permasalahan stunting sejak dini. Sebelumnya, apakah Ibu tahu stunting itu apa? Enggak. Jadi stunting itu Bu, kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Jadi tubuhnya itu misalnya agak lebih pendek dari teman-teman yang lain atau seusianya. Jadi penyebab dari stunting itu, penyebab utamanya itu seperti kurangnya nutrisi atau asupan gizi yang kurang, dan faktor selanjutnya karena faktor lingkungan dan misalnya mohon maaf Bu, perekonomian keluarga yang kurang tercukupi. Jadi dari penjelasan itu apakah Ibu sudah tahu sedikit tentang stunting? Sudah juga. Kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara Ibu mencegah agar anak Ibu tidak terkena stunting? Oh, cara saya mencegahnya itu saya memberi asupan gizi dan makanan yang seimbang. Contohnya saya memberi ikan, sayur, buah kepada sama dia setiap hari dengan apa itu ya sekarang itu umpasi itu kaldu ikan gitu. Berarti cara Ibu mencegahnya itu sudah tercukupi dengan baik ya? Menurut saya ya kan. Jadi yang kedua itu bagaimana pola makan dan pola gizi yang Ibu lakukan kepada anak Ibu agar nutrisi dan gizinya itu tercukupi? Saya memberi buah, snack-snack gitu, susu gitu, formula. Apakah dulu ada ini ASI atau gimana? Apakah sekarang masih ASI atau sudah minum susu formula?
ASI sama formula. Oh, berarti dicampur gitu ya Bu ya? Berarti kalau dengan susu formula, bagaimana dia berapa kali sehari minum gitu? 3 kali, kadang 4 gitu, nggak menentulah. Jadi yang ketiga itu Bu, apa yang Ibu lakukan jika mohon maaf ya Bu, jika anak Ibu tersebut terkena stunting, dan apa tindakan yang Ibu lakukan gitu? Kalau saya gitu lah, saya langsung berkonsultasi lah dengan dokter anak ya kan, spesialis anak, dan apa yang dianjurkan dokter itulah yang saya ikuti gitu. Saran-sarannya otomatis kan banyak yang harus dianjurkan dokter, nanti harus melakukan kasih makan ini, saya otomatis pasti menuruti perintah dokter itu nanti. Berarti Ibu dengan caranya itu Ibu langsung bertindak tegas gitu ya Bu? Iya. Berarti jadi pertanyaan ketiga yang terakhir Bu, kapan terakhir anak Ibu bawa ke posyandu, dan apakah Ibu rutin untuk melakukan kegiatan tersebut? Iya, saya sangat rutin, saya takut ketinggalan gitu. Soalnya kan posyandu itu sangat perlu. Saya terakhir bawa anak saya ke posyandu bulan 9 tanggal 15. Berarti selalu tepat waktu gitu Iya. ya Bu ya? Berarti stunting ini sangat penting dalam kehidupan Ibu ya gitu ya Bu? Iyalah, kayak mana nanti anaknya kurang gizi ya kan. Jadi baik Bu, terima kasih atas waktu, dan mohon maaf juga atas mengganggu waktu Ibu. Jadi sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih Ibu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.